Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang nantinya akan mempresentasikan mengenai materi menulis karya tulis ilmiah, di mana kelompok 10 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada NIM 006 atas nama Dita Putri Pratama. Yang kedua ada NIM 008 atas nama Danang Sulistyo. Yang ketiga ada NIM 037 atas nama Darmini, yakni saya sendiri. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Materi ini akan diawali oleh Danang Sulistyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Sulistyo, nomor NIM 2003311000008. Karya tulis ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Sebelum mempublikasikan sebuah karya tulis, penulis perlu melakukan reproduksi berupa ringkasan abstrak dan sintesis. Ringkasan. Pengertian ringkasan adalah salah satu bentuk penyajian ulang atau reproduksi karya secara singkat. Fungsi 1. Memudahkan dalam membaca gagasan utama karya tulis. 2. Mudah dalam mengingat gagasan utama karya tulis. 3. Mudah dalam memahami gagasan utama karya tulis. 4. Cepat dalam mengingat kembali gagasan utama karya tulis. 5. Melatih kreativitas membuat ringkasan. Sistematika ringkasan. 1. Pendahuluan. 2. Metode penelitian. Dan 3. Hasil penelitian. Abstrak. Pengertian abstrak adalah suatu intisari ringkas mengenai isi karya tulis ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, atau laporan atau jurnal hasil penelitian. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh penulis setelah membuat ringkasan karya tulis. Fungsi abstrak. 1. Mengidentifikasi isi karya ilmiah secara cepat dan akurat. 2. Menemukan relevansi dari karya tersebut. 3. Menjadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 4. Menghindari duplikasi. 5. Mengatasi kendala bahasa yang digunakan dalam penyusunan naskah asli. 6. Dapat digunakan sebagai alat pembuat rujukan. Sistematika abstrak. 1. Latar belakang. 2. Tujuan. 3. Implikasi, tapi jika ada. 4. Metode. 5. Hasil. 6. Kesimpulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Pratama, NIM 006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Danang Sulistyo. Sintesis. Pengertian sintesis. Sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dan dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis merupakan suatu rangkuman dari berbagai macam jenis sumber rujukan yang sejalan dan sesuai dengan kebutuhan penulis di dalam karya tulis ilmiah. Fungsi sintesis sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Struktur penulisan karya ilmiah. Bagian pembuka. 1. Sampul. 2. Halaman judul. 1. Halaman pengesahan. 2. Abstrak dalam satu atau dua bahasa. Nomor 3. Kata pengantar. Nomor 4. Daftar isi. Bagian isi. Nomor 1. Pendahuluan. Nomor 2. Latar belakang masalah. Nomor 3.
rumusan masalah. Nomor 4, tujuan penelitian. Nomor 5, manfaat penelitian. Nomor 6, tujuan kepustakaan. Nomor 7, pembahasan. Struktur penulis karya ilmiah. Pembahasan 1. Untuk isi pada bagian pembahasan karya tulis ilmiah harus mencantumkan kajian teori atau tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan variabel yang dikaji, serta dijelaskan untuk memberikan argumen keilmuan dan kerangka pemikiran serta pengajuan hipotesis masalah yang diteliti. Melihat hal itu, maka dalam pembahasan harusnya dijelaskan secara terperinci dan jelas serta perlu memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah baku sesuai aturan serta memenuhi unsur keilmiahan. Metode ilmiah merupakan alat analisis atau pisau analisis yang bekerja dalam penelitian yang digunakan untuk melakukan kinerja penelitian yang dilakukan. Pada tahapan metodologi ini kita perlu mencantumkan waktu dan tempat objek penelitian, bagian metode dan rancangan penelitian, apa saja populasi dan sampelnya, berapa jumlahnya, serta bagaimana instrumen penelitian dan pengumpulan data dan analisis reduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian, sehingga jelas arah, tujuan, serta maksud dari penelitian yang akan dilakukan tersebut. Hasil penelitian. Pada bagian hasil penelitian, peneliti harus menyertakan jabaran variabel penelitian, bagaimana hasil penelitian, pengajuan hipotesisnya, tentang tanggapan diskusi penelitian, memberikan pandangan teoritis terkait hasil yang sudah didapatkan, kemudian memberikan kesimpulan mengenai apa telah didapat dari hasil peneliti tersebut. Bagian penutup. Bagian penunjang. Pada bagian penunjang yang ada dalam karya ilmiah adalah adanya lampiran seperti daftar pustaka, lampiran instrumen penelitian, dan juga daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan yang bisa memberikan penjelasan pada baca karya tulis ilmiah Anda. Bagian penutup. Adapun bagian penutup dalam karya tulis ilmiah adanya bab akhir penutup yang berisi kesimpulan dasar serta implikasi penelitian di dalam. Iya, baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari Dita Putri Pratama. Kalau tadi udah dijelasin mengenai sistematika dari pendahuluan, sekarang ada fungsinya ya. Fungsi dari pendahuluan. Yang pertama sebagai pengantar dari karya ilmiah, yang kedua sebagai latar belakang karya ilmiah, yang ketiga ada pengenalan dari karya ilmiah, ya maksudnya pengenalan masalah. Kemudian ada tujuan dan juga manfaat dari karya tulis ilmiah. Nah, sekarang ada isi dan juga atau pembahasan ya. Fungsi dari isi atau pembahasan tersebut adalah untuk menjawab dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan karya ilmiah tersebut dan membandingkan hasil penelitian kita dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Apakah hasil penelitian yang kita lakukan itu sama ataukah tidak? Untuk sistematikanya itu ada deskripsi kasus dan juga analisa kasus. Kemudian untuk penutup, ya penutup itu tadi kan ada kesimpulan dan juga saran yang fungsinya itu untuk mengakhiri dari pembahasan yang telah dijelaskan tersebut. Kemudian untuk teknik pengembangan dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Yang pertama ada teknik pengembangan dari umum ke khusus atau sebaliknya dari khusus ke umum. Yang kedua ada teknik pengembangan dari sebab ke akibat atau kebalikannya dari akibat ke sebab. Kemudian ada teknik pengembangan pembandingan. Ada teknik pengembangan dengan pertentangan, ada teknik pengembangan dengan analogi, ada teknik pengembangan dengan pemberian contoh,
Kemudian ada teknik pengembangan dengan definisi, ada teknik pengembangan dengan pemerincian, pembuktian, eksplanasi, dan juga teknik pengembangan dengan pertanyaan. Oke, baik teman-teman, sekiranya itu yang dapat kami sampaikan dari materi menulis karya tulis ilmiah. Apabila ada materi yang kurang jelas ataupun kekurangan dalam penyampaian dari presentasi ini, kami dari kelompok 10 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.